balik lagi di Lintas Entertainment bareng gua Renaldo Gizin Denovan Peralis. dan pada kesempatan kali ini kita bakal bawain segmen Lintas Solusi. Nok, langsung Nok, jelasin apa itu Lintas Solusi. Jadi di Lintas Solusi ini kita akan membahas suatu topik dan akan mendiskusikan bagaimana solusi dari topik tersebut. Ya, jadi intinya ada masalah bakal kita kasih solusinya di sini. Gitu. Topik yang pertama kita langsung masuk ke topik yang pertama. Oke. Topik yang pertama yaitu datang dari pemikiran kami sendiri. Siapapun yang menginginkan topik ini maka akan kami beri solusinya, yaitu cara Menghilangkan dari kecanduan. kecanduan Jin. Kayaknya kita kayaknya perlu bikin nama penonton kita deh. Apa? Lintasan. Lintasers. Oke. Jadi untuk para lintaser Para lintasers yang hormat. yang mungkin punya masalah kecanduan, kita bakal kasih solusinya di sini. Iya. Mau itu kecanduan game, kecanduan rokok, kecanduan kita bakal kasih solusinya di sini. Yang pertama mungkin kecanduan rokok dulu. Kecanduan rokok. Kecanduan rokok. Gimana? Gimana sih cara ngelepasin? Gue nih kalau misalnya ngerokok, Rokok. itu merasa udah kecanduan. Dalam artian ketika gue ngerokok, itu kepala pusing, badan nyut-nyutan, sampai kecanduan. Itu lebih ketergantungan. Lintasers. Itu lebih ketergantungan. Tapi sedikit banyak kecanduan kita tahu lah sendiri bagaimana kita tidak bisa melepaskan suatu kebiasaan kita. Di sini untuk rokok solusinya ialah jadi orang miskin, boy. Sumpah. Tahan dulu kenapa? Lu Kenapa jadi orang miskin untuk jadi solusi rokok? Enggak. Padahal orang miskin di luar sana dia lebih milih beli rokok daripada beli makanan. nggak ada duit, nggak ada rokok. Iya, nggak ada duit, nggak ada rokok kan. Nah, Nanti dia bisa jual gas LPG ke tangga. apa masalahnya? Jadi kalau misalnya dia lagi nggak ada rokok nih, Ah, nggak ada duit sama sekali, bokek kantongnya sekering-keringnya dunia. Nanti dia nginep tempat temennya. Itu salah satu alternatif dia untuk mencari rokok ya. Bukan mencari rokok, mencari gas LPG temennya, terus dia jual, terus duitnya buat beli rokok. Jadi masalah pokok utama nih Jin, biasanya orang-orang kalau tidak ada uang mau di jalan Jin. Mau di jalan, sumpah. Gua pernah kejadian tuh, ada ibu-ibu lagi masalah ibu-ibu maaf ngomong, ibu-ibu yang menengah ke bawah. Di situ gua lagi nongki di situ kan, kelihatan nih ibu-ibu jalan kan mau ngerokok. Itu sih ekstrim. Itu namanya ibu-ibu ekstrim, lebih ekstrim daripada ibu-ibu yang belok ke kanan sen ke kiri. Ini ibu-ibu mulung puntung namanya, ibu mulung puntung. Jadi solusi untuk rokok tekan arah sini. Kenapa tekan ke sini? Enggak, jadi solusi dari Bung Gizin apa? Kalau solusi dari saya kan sudah terbantahkan tadi. Solusi dari Bung Gizin bagaimana? Kalau menurut gua, solusi supaya kita berhenti atau lepas dari yang namanya kecanduan rokok itu adalah dengan melakban mulut. Jadi lu buka mulut lu waktu mau makan aja. Kalau misalnya lu udah merasa pengen banget ngerokok, itu lu lakban terus kenceng-kenceng. Kalau misalnya semakin gitu, semakin tebal lakban lu. Berarti Jin, pemerintah nih membuat orang yang kecanduan rokok itu berhenti dengan cara memakai masker. Salah satu alternatifnya itu pemerintah untuk Di COVID itulah. kenapa bahas masker sama Iya, itu kan lakban sama nutupi mulut.
Oh iya. Untuk tidak merokok lagi. Dan masalahnya bener juga Kalau kalau keren pemerintah. sumpah kalian pemerintah. Sumpah. Enggak masa. Enggak pikiran. Enggak pikir. Nah, tapi bener juga. Di satu sisi ketika kita pakai masker di jalanan, jumlah perokok sembarangan yang nggak tahu adab itu berkurang. Karena Makin masker susah. Dan terus ternyata ada pabrik masker yang bikin masker khusus perokok, cuy. Dibolongin sininya dong. Ada sumpah ada. Nanti kita cek di sini nih. Iya. Ada sumpah. Jadi masker itu ketutup memang. Tapi tetap bisa nyumpulin rokok di sini. Berarti selain membuat virus corona terhalangi oleh masker, juga membuat pecandu rokok juga berkurang gitu. Itu jadi begitu alasannya ternyata dibalik. Pemirsa minta search. Jadi solusi dari Bung Izin tadi lakban mulut ataupun masker mulut. Jangan lupa juga solusi dari Bung Eno. Jadi kita punya 2 solusi, No. Iya. Yang pertama, cari uang dari jual gas LPG, beli ke masker. Bukan. bener. Itu kesimpulan. Itu kesimpulan. Itu. Jadi solusi pertama, jangan punya uang. Yang punya uang. Solusi kedua, lakban mulut. Solusi ketiga, kalau nggak punya uang, beli ambil gas teman, jual, beli buat beli masker. Nah, Mumpung lagi covid juga. itulah. Jangan ditiru di nasab. Sudah. Bisa tahu. Oke, kecanduan yang kedua mungkin masalah game. Nggak bisa lagi ini, kaum milenial ini nggak bisa lepas dari Android kan. Di Android ada game. Jadi setiap kita nongkrong di tongkrongan itu selalu Mobile Legend. Game. Mobile Legend. Kita nggak di endorse sama Mobile Legend. Tapi kalau Mobile Legend mau endorse ya apa? Iya. Pokoknya game-game online yang membuat tongkrongan menjadi nggak seru lagi. Nah, gimana nih solusi dari Bung Izin untuk kecanduan game online? Gak tahu ya, gue sebenarnya juga penikmat game online. Sama. Tapi kalau misalnya dibilang kecanduan, gue nggak sampai kecanduan yang kayak gue drink rokok itu. Kalau misalnya gue nggak main game, kepala gue pusing gitu. Atau kalau misalnya gue tiba-tiba rank stagnan, kepala gue pusing. Jadi solusi dari Bung Izin apa? Enggak, sabar dulu. Jadi kalau misalnya gue sebenarnya kan bukan yang pecandu game, ya kan. Tapi kalau seandainya gue jadi pecandu game, solusi yang bakal gue ambil adalah gue nonton video orang yang main game sambil matanya sampai jereng-jereng begini kan, dulu pernah viral. itu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang anaknya kecanduan game, kasih aja tunjuk video itu. Nih nak. Ya. Maksud video. Nonton kan? Nonton. Ada kan videonya? Nah, itu gue bakal nonton video itu supaya mengingatkan gue kalau misalnya kecanduan game, gue bakal gitu-gitu. Tapi lu bisa solusi gak? Gua nih mau protes nih tentang solusi lau tadi. Ngaruh nggak sih? Ya ngaruh lah. Gue takut mata gue jadi jelek, tangan gue jadi gemeter-gemeter begini. Kalau ada yang dipegang lagi. Kan di video itu kan dia nggak megang apa-apa. Tangannya cuma gemeter-gemeter gini, matanya jelek. Ada kan di video itu? Ada. Iya, mata nggak dipegang, nggak ada pegang apa-apa dia. Tapi kan mungkin beberapa besar kaum milenial tadi kan sudah melihat video itu, tapi apa dampaknya? Nggak ada kan? Nggak ada sih kayaknya sekarang. Kayaknya kurang korban. kurang korban mungkin. Oke, mungkin solusi dari Bung Izin kurang korban. Jadi nggak berpengaruh sih. Iya, kalau videonya sudah ada 3 atau 4 orang yang begitu gini. Mungkin kecanduan game bisa teratasi. Bisa. Kalau dari lu gimana? Solusi dari gua sih dua solusi sih dari gua. Yang pertama, jangan pikirkan. Oh, tiba-tiba serius. Jangan dipikir. Jangan pikirkan. Dia pasti tinjauan ini nih, psikologis sih. Enggak.
Jangan pikirkan, pokoknya kita mandi jangan pikirkan tentang HP. Kita makan jangan pikirkan tentang HP. Kan emang gitu. Kayaknya emang gitu. Emang Pikiran kita buat kosong. jadi mandi meditasi. Mandi Mbak. Mandi aja. Mandi bengong. Bengong. Itu otomatis nggak ada pikiran Android, sumpah. Udah coba kayaknya. Yang kedua itu ini agak ekstrim cara yang kedua yang Bung Gizin. Gimana? Jual HP. Nggak ada game online, orang jual HP. Ganti HP yang gamenya cuma Snake sama Bones. Nah, yang HP cuma Snake. Snake nembus. Yang belok kanannya 6. 6. Tuh karena Belok kirinya 4. ke atas 2. Itu solusinya. Bosen sejam aja lah aku main game itu. Main Snake. Bosen sumpah. Jadi jual lah Android. Kalau misalnya mau lepas dari kecanduan game. Iya. Kalau mau lepas jualnya kalau kira-kira harganya sepadan bisa Kontak kita di bawah sini. lagi nyari HP Nyari HP nih. yang bagus sedikit kali ini. Gimana? Itu solusi dari gua. Oke. Jadi kesimpulannya untuk game online ini Bung Izin, Ya jadi kesimpulannya pertama untuk lepas dari kecanduan game online, yang pertama silakan lu cari lagi video orang yang begini-begini. Terus kalau misalnya itu nggak berhasil juga, lu pakai cara yang kedua. Jangan mikirin apapun. Nah, ya pikiran lu harus kosong. Karena ketika lu mikir, lu pasti mikirnya HP sama game online. Pikiran lu harus bener-bener kosong. Lu mandi, kosongin pikiran. Lu makan, kosongin pikiran. Sampai lu tidur, kosongin pikiran. Karena kalau lu sekalian mikir, yang kepikiran masih game online. game. Orang kecanduan, ditaser. Yang ketiga, jual HP-nya. Beli HP yang gamenya. Kalau HP cepet biasa HP cepet orang bilangnya HP cepet. yang di sana cuma ada game Snake sama Bones. Yang kalau misalnya belok ke kanan pencet 6, ke atas pencet 2. Nah, Ngejar-ngejar makanan 1 jam, gua jamin lu bosen. Kan ngejar-ngejar makanan dia cuy sampai jadi panjang. pesan panjang. Itu solusi dari kami. Oke, next. Langsung ke topik yang kedua. Sip. Jadi di topik yang kedua ini kita bahas tentang solusi apa, Bung Izin? Kita bakalan bahas yang kedua ini tentang how to be rich. Bagaimana cara menjadi kaya. Ini kebetulan kita orang kaya kan. Orang kaya gua. Lu kalau misalnya ngeliat gimana cara video ini direkam, lu pasti bakal ketawa, cuk. Nah, jadi cara menjadi kaya. Ya, apalagi anak muda nih. Kaum milenial di situasi umur 20-an itu menghadapi yang namanya quarter life crisis. Dia nggak tahu mau kemana. Itulah. Tapi tujuan utamanya tetap kaya. Nah, tapi dia nggak tahu mau gimana. Sedangkan orang tuanya sudah melepas. Orang tuanya sudah melepas. Nah, jadi kita bakal Bingung dong kalau misalnya orang tua melepas. Setelah di sini kami akan mengupas tentang dan memberi Anda solusi. Karena ini lintas solusi. Oke. Dari Bung Izin ada alternatif menjadi kaya? Kalau misalnya gua, cara gua supaya jadi kaya adalah dengan pertama mimpi dulu. Lagi tidur. Gua mimpi mimpi itu bisa bikin kaya. Apalagi kalau misalnya lu mimpi waktu tidur di kuburan. Kan mimpi tidur di kuburan, mimpi apa? 643. Bang. 3 angka kan 643. Terus lu cari tapi kaya malah biasanya. Masalah mimpi itu kata orang sih, rumornya cerita rakyat ini urban. Kita mimpi ular, kita jadi kaya sih. Iya. Oke. Itu di tempat
di daerah lalu gimana? Di mana? Ada nggak itu? Nggak ada, di tempat gua nggak ada. Cerita kayak gitu nggak ada. Nggak ada. Di tempat gua ada sih. Oh berarti bisa dua nih mimpinya nih. Lu usahain lu mimpi snack main HP Nokia. Kan Di kuburan. enggak ya. Yang satu kan main HP supaya dia kepikiran game snack tadi. Nah begitu dia mimpi snack dia jadi kaya kan, ngejar-ngejar makanan di mimpinya itu. Akal. Yang kedua mimpi di kuburan tadi 643 dapat besoknya kaya. Itu Sebentar. cara jadi kaya. Itu sebentar kayaknya. Sebentar cuma kayaknya. Pemirsa itu cuma sebentar kayaknya. Solusi mungkin ada solusi lain? Nggak ada. Sekarang coba solusi dari lu kayak gimana sih supaya kita bisa menjadi kaya? Yang pertama, kalau dari gua sih banyak. Hmm. Kita memasuki dunia per TikTok kan, dunia per YouTube kan. Ini kok serius? Anak itu main serius? Serius ini Ah. kita bikin channel. Kalau mau cepat up seperti yang lain kita gimmick, kita kontroversial. Tapi untungnya di channel ini enggak. Nggak ada kontroversialan, nggak ada gimmick-gimmickan. Sini kami cuman mencari fun. Iya. Bukan money. Ya, kita kan nyari fun dan fun. Pel Keuangan. Uang. Intinya itu Dan. nggak ada gimmick, nggak ada kontroversi di sini. Hmm. Jadi solusi dari gua main sosial media, cuman jangan sampai kecanduan. Terus tuh cari kontroversi, cari gimmick, kaya. Banyak haters, nyanyi lagu rapper, buat lagu. Atau makan pentol. Ya kan makan pentol kan ada orang kan makan pentol. Orang Makan pentol. orang Ya kan nggak menutup kemungkinan kali ini di era yang terbuka ya kan sosial media itu bisa menghasilkan. iya, Salah satunya banyak cara kan. banyak Ada yang kayak kita ini iya. storytelling kayak gini lah, apa ya, ngebawain lintas ini kan. Ada juga orang yang makan pentol. Nah makan pentol ini dia jadi kaya. Maksud gua kayak gitu tadi. Tapi jangan salah loh, Jin. Media sosial ini juga untuk orang-orang yang pintar yang menambah edukasi tentang ilmu-ilmu tentang umum. Biasanya kebanyakan youtuber kayak gitu kan. Jadi Iya. YouTuber bukan hanya soal kontroversi sama gimmick, ada juga edukasi dan konten-konten kreator yang keren. Iya, ya gue sepakat kalau misalnya sosial media ini yang laku itu bukan yang kontroversi doang, tapi yang bermanfaat, yang punya nilai, itu juga bisa jadi laku, laris dan menghasilkan pundi-pundi. Jadi selain menebar kebermanfaatan, dia juga bisa mendapat pentol. Jadi intinya nanti kalau video ini up, buat lagu kan. Ini ya, kalau video ini up, lu harus dengar suara Deno. Buat lagu kan. Jadi ini tips how to be rich dari poor person. Itu dari poor person. Tapi ya yang jadi kaya tadi kan Jin, banyak yang kontroversial kan. Mas tentang kontroversial ini, apa tanggapan Anda tentang orang-orang yang dengan kontroversial? Ya kalau menurut gua itu sah-sah aja ya, maksud gua silakan mereka mengeluarkan apa yang mereka punya gitu kan. Kalau misalnya sebatas yang mereka punya adalah cuma sekedar bikin kontroversi, ya itulah kapasitasnya cuma segitu doang. Kapasitasnya cuma segitu doang. Dan kontroversi ini kan juga kan ada reaksi dari masyarakat. Artinya kan ada peran kita juga di sana. Ya, dikasih panggung. Dikasih panggung. Makanya nggak mengherankan kalau misal kontroversi itu yang bisa up lah. Itu sih kalau menurut gua. Bangsa kenapa jadi serius begini?
Ya mungkin ada kendala-kendala dari lintashers yang ada di dunia ini, bisa tulis di kolom komentar, nanti kami carikan solusinya. Jangan lupa tulis di kolom komentar atau langsung aja follow Instagram, DM via Instagram kita di lintas_entertainment. Mungkin segini aja video pada malam hari ini. Segini aja video pada kita kali ini. Jangan lupa apa nak? Like, comment, and Subscribe. see you. See you.